Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lorencia Silsilia Salsabila, NIM 619. Saya Syafika Natsma Putri, NIM 624. Di sini kami akan menjelaskan tentang upaya hukum dalam hukum acara perdata. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan tidak memenuhi rasa keadilan. Macam-macam upaya hukum. Yang pertama yaitu upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum yang dipergunakan bagi putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap yang terdiri dari pertama ada banding dan yang kedua ada kasasi. Banding merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama. Ketentuan yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang mencabut ketentuan banding yang terdapat pada HIR. Namun demikian, untuk ketentuan banding bagi yurisdiksi pengadilan tingkat banding di luar Jawa dan Madura, ketentuan tersebut masih diatur dalam pasal 199 sampai dengan pasal 205 RBG. Pengajuan banding dapat dilakukan dalam rentang waktu selama 14 hari kalender, terhitung keesokan hari dari hari dan tanggal putusan dijatuhkan. Dan apabila hari ke-14 tersebut jatuh pada hari libur, maka dihitung pada hari kerja selanjutnya. Putusan pengadilan yang dapat dimohonkan banding hanyalah putusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan penetapan, karena penetapan upaya hukum biasa hanya dapat digugat dalam kasasi. Jika jangka waktu banding telah berakhir, pengadilan tinggi menolak banding tersebut karena keputusan pengadilan yang bersangkutan bersifat final atau ingkrah. Terpidana dapat mengajukan banding jika tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri. Mahkamah Agung kemudian akan menangani proses banding sebagaimana diatur dalam pasal 67 KUHP yang menyatakan terdakwa atau penuntut umum berhak meminta izin untuk naik banding terhadap putusan pengadilan negeri kecuali putusan bebas dengan tidak mengurangi tuntutan apapun yang berkaitan dengan pokok permohonan yang tidak sah dan putusan pengadilan dalam sidang pengadilan yang dipercepat. Yang kedua ada kasasi. Sebagaimana lembaga banding, lembaga kasasi ini merupakan lembaga yang tersedia bagi para pihak yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat banding dan atau suatu lembaga yang disediakan bagi pihak yang tidak menerima atau menolak penetapan pengadilan pada tingkat pertama terkait perkara permohonan. Ketentuan mengenai kasasi ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang diatur pula dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara tidak meliputi seluruh perkara, bersifat sangat terbatas.
dan hanya meliputi hal-hal yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yaitu terbatas sepanjang mengenai memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan bawah dalam memeriksa dan memutus perkara. Memeriksa dan mengadili kelalaian dengan syarat-syarat yang wajib terpenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Oleh karenanya, pengadilan tingkat kasasi tidak termasuk judex vitae. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan atau penetapan pengadilan tinggi disampaikan kepada yang bersangkutan, serta 14 hari terhitung sejak menyatakan kasasi. Pemohon wajib menyerahkan memori kasasi. Berbeda dengan memori banding bukanlah menjadi kewajiban bagi pemohon banding, akan tetapi dalam kasasi, memori kasasi adalah kewajiban bagi pemohon kasasi untuk diserahkannya. Artinya, apabila memori kasasi itu tidak dibuat, pemohon kasasi akan ditolak. Untuk melakukan kasasi harus ada alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar kasasi, yaitu putusan penetapan pengadilan, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Dari alasan-alasan tersebut dapat dipahami di tingkat kasasi tidaklah diperiksa lagi tentang duduk perkaranya, melainkan tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti atau tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Pemeriksa tingkat kasasi umumnya dianggap sebagai pemeriksa tingkat ketiga. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan upaya hukum ini dalam asasnya tidaklah menangguhkan mengenai pelaksanaan eksekusi. Upaya hukum luar biasa ini terdiri dari yang pertama, ada perlawanan atau verset. Sesuai pasal 129 HIR atau 153 RBG, tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan verstek berhak mengajukan atau melakukan perlawanan dalam waktu 14 hari setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat atau para tergugat. Semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada pihak yang bersangkutan. Dan apabila putusan itu tidak langsung diberitahukan kepada tergugat itu sendiri dan pada waktu peringatan tergugat hadir, maka tenggang waktunya sampai hari ke-8 sesudah adanya peringatan. Dan apabila tergugat ini tidak hadir pada waktu peringatan, maka tenggang waktunya adalah hari ke-8 sesudah sita eksekusi dilaksanakan. Ini sesuai dengan pasal 129 ayat 2, junto pasal 196 HIR dan pasal 153 ayat 2, junto pasal 207 RBG. Yang kedua, ada perlawanan pihak ketiga atau denden verset. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan atau sita jaminan ini tidak hanya terhadap suatu benda saja yang melekat pada hak milik, melainkan juga hak-hak lainnya. Pihak lawan harus dilindungi karena ia bukan pihak yang berperkara, namun dalam hal ini kepentingannya telah tersentuh oleh sengketa dan konflik kepentingan dari penggugat dan tergugat. Untuk dapat mempertahankan di muka dan meyakinkan pengadilan
dalam mengabulkan perlawanannya, maka ia harus memiliki alas hak yang kuat dan dapat membuktikan bahwa benda yang akan disita tersebut adalah hak miliknya. Dengan demikian, maka ia akan disebut sebagai pelawan yang benar terhadap peletakan sita akan diperintahkan untuk diangkat. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan upaya hukum luar biasa, tetapi pada hakikatnya lembaga ini tidak menunda dilaksanakannya eksekusi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, baik konservatoir atau revindikatoir, tidak diatur baik dalam HIR, RBG ataupun RV. Ketentuan mengenai hal tersebut didapatkan dari jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Oktober 1962 nomor 306 K/SIP/1962 dalam perkara CV Salas DKK melawan PT Indonesia Far Eastern Pacific Line. Yang selanjutnya, yang ketiga ini peninjauan kembali atau request civil. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender. Dalam hal yang pertama, apabila putusan ini didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawang yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkannya pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, yaitu sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan tetap diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Yang kedua, apabila setelah perkara ini diputus dan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu sejak ditemukannya surat-surat bukti yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan oleh suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama juga, maka oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, adalah sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Yang keempat, apabila dalam satu hal putusan terdapat suatu khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu sejak putusan yang terakhir dan pertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara, dan terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan telah melampaui tenggang waktu yakni 180 hari, maka tidak dapat diterima dan berkas perkara yang dimaksud tadi tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, pengembalian berkas kepada yang bersangkutan harus disertai dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwasannya berkas tersebut tidak dapat diterima oleh karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan mengenai kesimpulannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum acara perdata terdapat dua jenis upaya hukum. Yang pertama tadi ada upaya hukum biasa yang terdiri dari banding dan kasasi. Yang kedua ada upaya hukum luar biasa yang terdiri dari perlawanan atau verset, perlawanan pihak ketiga dan verset, dan peninjauan kembali atau request civil. Yang pada dasarnya upaya hukum biasa ini menangguhkan mengenai pelaksanaan eksekusi kecuali dalam putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
Sehingga meskipun diajukan upaya hukum biasa dilakukan, namun eksekusi tetap dapat dijalankan. Berbeda halnya dengan hukum luar biasa yang pada asasnya tidak menangguhkan mengenai pelaksanaan eksekusi kecuali adanya alasan-alasan lain yang esensial. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.